Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Ihsan Prabowo. NIM 230201536. Saya dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Ya. Untuk kelas saya Sistem Informasi A. Di sini saya akan membuatkan tutorial menginstal SDK Manager di Android Studio. Berbeda dari video yang kemarin. Yang kemarin saya membuat tentang web. Dan sekarang di semester 5 ini saya akan membuat aplikasi berbasis Android ya. Langsung saja, tema kali ini kan menginstal SDK-nya ya. Pertama kita harus menginstal dulu terlebih dahulu itu aplikasi Android Studio-nya. Berhubung saya sudah menginstal, jadi tinggal kita buka saja. Oke, kita klik. Ini sudah masuk ke dalam aplikasinya. Pertama-tama kalian klik file ya. Klik terlebih dahulu. Kita akan membuat project. Klik ini. Ini project. Di sini ada beberapa template yang bisa digunakan, dan kali ini saya akan menggunakan empty activity. Empty activity ini template kosongan ya teman-teman. Kita klik saja di empty activity, terus kita klik next. Ya, setelah itu di sini ada settingan yang akan kita buat untuk project kita. Pertama ada nama, kita berikan nama untuk project kita apa ya, contoh nih ya, ini my aplikasi gitu aja ya. Terus yang kedua ada package name. Package-nya ini saya beri com.example.myapplication ya. Terus untuk save location, dimana proyek kita ini disimpan ya, ini di disk C ya, di lokal C pada folder Android Studio Project. Terus untuk yang selanjutnya ada bahasa. Di pemrograman Android ini saya menggunakan bahasa Java. Ini di sini ada dua, Kotlin sama Java, saya pilih Java saja. Terus untuk minimum SDK-nya, ini saya pakai API 16 Android 4.1 Jelly Beans ya. Selanjutnya kita klik finish. Nah, tunggu sebentar, ini ada update resource repository ya. Ini tekan save. Nah, setelah selesai upload seperti ini ya. Kalau muncul notifikasi seperti ini, klik yes saja. Ngomongin soal aplikasi Android Studio ini, saya memakai yang versi 4.2 karena lebih ringan, tapi ya tampilannya ya bagus sih, cukup bagus menurut saya. Nah, di sini masih membuild model proyek kita, jadi kita tunggu biar selesai dulu ya. Oke, di sini sudah selesai pembuatan model proyek. Selanjutnya saya akan menginstal SDK
manajernya ya, SDK-nya gitu. Pertama kalian klik pada bagian SDK Manager di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan Android 11 di revisi 3, API levelnya 30 ya. Kita klik centang di sini. Kalau belum install, klik centang lalu klik apply. Nanti di laptop kalian akan mendownload sendiri SDK platformnya ya. Apa sih SDK itu? SDK itu merupakan alat atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat suatu aplikasi. Jadi tanpa SDK kalian tidak bisa membuat aplikasi ya, karena SDK ini merupakan bahan-bahan yang sangat penting dalam pembuatan aplikasi. Contoh semisal kita ibaratkan kita akan membuat rumah tapi kita tidak mempunyai semen, tidak mempunyai pasir, tidak mempunyai material, maka tidak akan menjadi rumah. Jadi bahan-bahan itu yang dinamakan SDK. Setelah kalian menginstal SDK ini, kita akan men-setting lagi SDK tools ya. Di sini ada 3 SDK platform, SDK tool, SDK update status ya. Untuk SDK platform itu merupakan ruang atau tempat ya, tempat di mana pembuatan aplikasinya. Dan saya memilih Android 11. Selanjutnya kita akan setting di SDK toolsnya. Kita klik di sini SDK tools. Setelah itu kalian tinggal cocokkan dengan punya saya. Di sini ada Android SDK Build Tool 36.1, ada Android emulator yang digunakan untuk membuat virtual device ya. Jadi agar nanti setelah kita run project kita akan muncul sendiri, bisa menyerupai handphone di Android Studio ini. Jadi istilahnya itu HP KW atau HP virtual. Terus yang selanjutnya ada Android SDK Platform Tools 36.0.0. Ini kalian juga harus install. Dan bagaimana cara installnya ya, kalian tinggal klik di ini centang ini, terus kalian apply ya. Di sini kan nanti kalian sudah, kalau belum install, kalian mau install, klik centang terus apply, nanti otomatis akan mendownload sendiri. Terus selanjutnya ada Google USB driver, kalian centang juga. Untuk USB driver ini, semisal kalian pengen merun aplikasi atau project yang kalian buat di handphone teman-teman ya, handphone yang asli, itu bisa dengan mendownload SDK tools Google USB driver. Bagaimana downloadnya ya, seperti tadi, klik centang di sini. Ini kan ya bisa diklik toh. Klik centang lalu apply di sini. Nanti otomatis akan mendownload sendiri. Tunggu hingga selesai. Nah. Oke, setelah SDK-nya kita SDK tools kita setting, kita akan lihat package detailnya terlebih dahulu. Kita klik pada bagian show package detailnya di sebelah bawah pojok kanan ini, kita klik. Nah, di sini saya menggunakan show package yang 30.0.2 karena ini versi SDK platformnya API levelnya di 30. Jadi saya samakan 30.0.2. Gimana cara installnya ya, seperti tadi, kalian tinggal klik di sini, klik centang ini, terus kalian klik apply, nanti otomatis akan menginstal sendiri, sama seperti di
SDK platform ini ya. Ini kan Android 11, saya menggunakan Android 11. Kalian tinggal centang saja, klik centang, langsung apply, otomatis nanti akan mendownload sendiri. Untuk ukurannya saya beritahu ya, ini Android 11 ini sekitar 1,8 GB ya. Terus untuk package detailnya yang 30.0.2 ini sekitar 1,1 GB, dan pada bagian ini di SDK toolsnya ini sekitar nggak banyak, ini cuma 100 MB-an saja ini. Oke, setelahnya kita akan mengcoding atau mengkonfigurasi Gradle scriptnya. Kita klik tanda silang terlebih dahulu ya. Kalian klik pada bagian Gradle script di project ini, di menu project ini. Kalian klik. Di sini ada build Gradle, projectnya my application yang kalian buat. Terus yang mana yang akan kita konfigurasi? Yang akan kita konfigurasi yang di modul ini. Ini kan bawaan plugin dari Android Studio-nya, dan SDK-nya sendiri kan tadi kita sudah ubah menjadi Android 11 yang 30.0.2. Ini kita akan sesuaikan dengan SDK-nya. Ini kan build Gradle modulnya ini masih bawaan dari SDK yang lama atau SDK settingan Android Studio-nya ya. Dan tadi SDK manajernya kan sudah saya custom sendiri. Nah, otomatis untuk Gradle modulnya juga ikut di custom juga biar bisa sejalan ya. Oke, saya akan custom codingan ini menjadi seperti ini ya, mengikuti SDK yang tadi kita setting. Dan untuk kalau misal ingin men-setting tidak seperti saya tadi, maksudnya SDK-nya beda lagi, nanti konfigurasinya juga berbeda. Tuh. Untuk pertama ini ada plugins id com.android.aplikasi. Itu menandakan plugin ini plugin Android, bukan libraries ya. Proyek ini adalah proyek aplikasi Android. Kalaupun kamu ingin membuat libraries, di sini bukan .application tapi .library ya. Yang selanjutnya ada Android. Di sini di bagian Android ini sampai sini nih, ini merupakan pengaturan utama dari aplikasi Android yang ingin kamu buat. Kita spill pertama yaitu compile SDK version. Ini adalah versi SDK Android yang digunakan untuk menyusun compile aplikasi. Misalnya tadi kan punya saya 30, berarti Androidnya 11. Nah ini saya tunjukkan lagi ya di bagian ini API levelnya kan ini 30, berarti Androidnya Android 11 gitu. Yang selanjutnya ada default configuration atau default config ya. Ini sebenarnya mengatur konfigurasi dasar sih. Di sini ada application ID ya. Ini ID dari aplikasi. Terus ada minimal SDK versi ya. Minimal yang bisa dijalankan aplikasi ini ya, ini di Android 4 atau SDK
API levelnya 16 minimalnya ya, dan target SDK versinya kan di 30 di Android 11 yang di download tadi ya. Oke. Yang selanjutnya ada version code ya, nama versi internal aplikasi untuk update di Play Store. Oke. Yang selanjutnya ada version name, yaitu nama versi aplikasi yang terlihat oleh user. Jadi yang terlihat untuk versi-versinya dari pengguna ini, versi name-nya ini ada di 1.0, nanti ada update lagi ya, ini mesti ganti lagi gitu. Oke, yang selanjutnya ada build type. Build type ini mengatur bagaimana aplikasi dibangun untuk tipe build tertentu, misalnya debug build atau untuk pengujian, terus rilis build untuk versi akhir di setiap diunggah pada Play Store gitu. Ini kan menggunakan rilis buildnya ya. Terus selanjutnya ada Minify Enable. Minify Enable ini merupakan kode aplikasi yang tidak diperkecil atau diacak. Kalau diubah jadi true, ini kan false. Kalau diubah jadi true, maka aplikasi jadi lebih kecil itu. Terus selanjutnya ada dependency. Ini tempat menulis library tambahan, atau library itu seperti alat bantu atau alat pendukung lah, atau bisa diartikan eksternal, alat eksternal kalian download di luar nanti dimasukkan di sini gitu loh ya, seperti itulah secara gampangnya. Di sini di library sini ada implementation ya, ini Android.apps compat ini ya, 1.3.0 ini. Ini fungsinya supaya aplikasi tetap kompatibel dengan versi Android lama tuh. Untuk ini kan com.google.android ini penyedia materialnya yang menyediakan material dari library tersebut gitu. Terus yang ini, yang Android Constraint Layout ini membuat tampilan layout yang fleksibel dan responsif. Oke, setelah ini sudah dikonfigurasi atau disesuaikan dengan SDK tadi, dengan yang sudah dengan benar ya, kita akan sinkronisasi antara SDK dengan si build modul atau build Gradle modulnya ini. Dan bagaimana caranya? Pertama, kalian klik pada pojok bagian ini, bagian kanan atas ini ya. Ini ada Sense Project with Gradle File. Kalian klik saja. Jika ada notifikasi seperti ini atau alert seperti ini proxy setting ini, kalian klik yes saja. Selanjutnya biarkan Gradle modelnya ini membuild terlebih dahulu sampai selesai. Nah, kita lihat di problemnya ini, apakah ada yang error atau tidak. Jika tidak ada yang error, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini tidak ada yang error, dan di sini sudah ada keterangan sinkron, berarti konfigurasi di file
build Gradle modul ini sama SDK-nya sudah terkonfigurasi dan sudah berjalan bersama. Jadi tinggal diisi codingan aplikasinya yang mau kita buat, gitu aja. Oke, cukup sekian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.